Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa 'amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, sholat kita, zikir kita, itikaf kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah semakin dekat. Kalau sudah di bulan Sya'ban ini, apalagi sudah pertengahan dan seterusnya, suasana udara pun suasana Ramadan. Awalnya dan lain sebagainya sudah kelihatan bahwa Ramadan semakin dekat. Tapi kita rasakan kondisi umat dan saudara-saudara kita di setiap belahan bumi, apakah yang terjadi di Syria, di beberapa titik negara-negara Muslim, sungguh sangat memprihatinkan. Negara kita yang merupakan saudara terbesar umat Islam di dunia belum banyak melakukan. Saya tidak mengatakan tidak melakukan apa-apa. Kalau kita melihat konstitusi kita, salah satu tujuan terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia adalah bagaimana bangsa dan negara ini ikut memberikan kontribusi untuk ketertiban dan perdamaian dunia. Dan itu belum tampak menurut saya. Tapi kontribusi itu harus diiringi dengan yang namanya utusan khusus. Dalam arti utusan khusus tidak mungkin hanya 1, 2, tapi bisa 5, bisa 6, bisa 7. Karena negara Indonesia tidak punya beban. Kemanapun pasti tidak, saya yakin tidak ada musuhnya. Apalagi kalau pergi sendirian, tidak ketemu siapa-siapa, tidak ada musuh. Tapi yang jelas yang berpikir di sana itu sendiri, kalau kita menjadi penengah, taruhlah hasilnya gagal, tidak ada masalah. Tapi sejarah sudah mencatat bahwa beberapa umat Islam di dunia ini, yaitu Indonesia, sudah melakukan langkah-langkah real untuk menegakkan. Antum lihat yang terjadi di Syria, kan malah bertambah, Rusia juga bercampur. Karena dia punya kepentingan. Karena ada pangkalan perang itu salah satu partai di Syria, di daerah Tartus, pegunungan Lazikiyah di bagian bawah. Negara-negara di sekitar pun juga ikut campur. Bahwa padahal kezaliman itu sudah terjadi, tapi masing-masing punya kepentingan. Itulah yang terjadi. Kita menghadapi bulan suci Ramadan, sekian banyak saudara-saudara kita untuk menyelamatkan diri saja pasti memberikan keselamatan hanya Allah, begitu sulitnya. Kalau di Suriah itu penduduk 16 juta, yang mengungsi sekitar 11 juta penduduk. Itu bisa jadi. Belum yang terjadi di Irak, belum yang terjadi di Yaman, di Mesir, di seluruh negeri-negeri itu sendiri. Oleh itu kita yang di sini pasti masing-masing kita juga mempersiapkan untuk Ramadan itu sendiri. Perjalanan ke akhirat, perjalanan menuju Allah, kita sebagai seorang Muslim, kalau perjalanan dunia
stasiun A, stasiun B, stasiun sekian banyak stasiun. Perjalanan menuju Allah pun itu ada tempat-tempat berhenti di sana. Pemberhentian yang paling panjang di bulan suci Ramadan. Kalau yang lain-lain ada yang namanya Senin, hari Kamis, kemudian Ayyamul Bid, kemudian setelah bulan suci Ramadan, Sitra, Syawal, banyak Haji, Arafah. Itu pemberhentian-pemberhentian untuk selalu mengingatkan bahwa kita dalam perjalanan. Pemberhentian yang panjang itu inilah bulan suci Ramadan. Sekarang pertanyaannya, kok panjang ya pemberhentian? Ini bukan masalah terus tubuh. Ustaz yang gemuk supaya kurus, terus yang kurus malah sakit kan, tambah kurus lagi. Jadi kalau ada yang gemuk, ada yang kurus, saya mohon maaf bilang bersih. Jadi kalau saya ngomong gemuk, memang pandangannya tepat baik. Saya usahakan yang kurus memandang yang agak gemuk sedikit. Jadi tidak ada kaitan dengan berat badan. Ada seseorang kalau malah dikuruskan, kurus tapi kelihatan wajah itu sakit terus. Jadi gemuk kurus tidak ada masalah. Sebab ada seseorang makannya banyak tapi tetap aja kurus. Saya jumpa juga dia. Kalau dilihat dari makan, Masya Allah, yakin bahwa bulan depan naik 1 kilo. Nyatanya timbangannya sama. Nah, itu dari segi medis, dokter lah yang tahu. Tapi ada orang makan nggak banyak, cepat gemuk. Dua-dua juga baca bismillah, tidak ada yang baca. Nah, ini kaitan dengan itu saya nggak begitu paham, tapi antum sendiri paham. Ya, ada yang makannya sedikit, tapi selalu makan sebelum tidur. Nah, itu biasa gitu. Sedikit. Nah, sedikit dari berapa? Beda-beda. Untuk seorang sedikitnya 1 piring, dia sedikit 3 piring gitu. Jadi puasa tidak berkaitan dengan, tapi yang jelas dalam puasa sumu tasum. Berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Beda. Oleh itu yang perlu dipersiapkan bulan suci Ramadan. Antum bayangkan keluarga kadang-kadang tidak pernah ketemu dengan anak di bulan suci Ramadan itu. Ada yang namanya program keluarga, program pribadi, program dengan masyarakat muncul. Kenapa sebulan? Karena memang setelah bulan suci Ramadan untuk ketemu dengan Ramadan berikutnya itulah perjalanan panjang. Dan semua kita yakin tidak mungkin terjadi perubahan yang signifikan pada setiap orang, itu perlu waktu juga. Kalau Ramadan puasa yang hanya ya namanya Ramadan sebulan, kalau hanya diperintahkan 3-4 hari tidak akan terjadi perubahan. Apalagi sifat yang sudah melekat pada diri seseorang. Contoh, emosional. Maunya marah saja. Itu sudah melekat. Kadang-kadang masalah kecil marah. Nggak ada masalah juga marah. Coba. Kita juga kadang-kadang pusing, nggak ada masalah apa-apa, marah aja. Tapi Anda lihat antum sini kalau lihat wajah-wajah ini, wajah yang sabar. Wajah-wajah yang sekali-sekali sih boleh juga. Tapi kalau wajah-wajah ini, Masya Allah, itu akan berubah kalau di bulan suci Ramadan juga. Hari pertama mungkin agak emosi, kedua, ketiga, lama-lama juga sebulan terjadi perubahan. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.